Pada kesempatan kali ini kami akan membahas Attack on Titan Final Season episode 76. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Judul episode 76 ini adalah Danzai atau Judgment yang artinya pertimbangan. Scene dibuka yang memperlihatkan wajah terkejut Hanji yang seakan tidak percaya. Apa yang ada di tangannya adalah Levi Ackerman, sang manusia terkuat di bumi, sedang sekarat dan sudah memiliki luka di wajahnya yang membuat ketampanan Levi kian menghilang. Setelahnya pasukan Yegiris pun datang melihatnya dan merasa senang bahwa ancaman terbesar mereka, yaitu Levi, sekarang sudah diambang kematian dan ingin mengakhiri nyawanya. Tapi Hanji yang tahu Levi masih hidup berbohong pada mereka dan mengatakan Levi sudah mati. Dan Floats yang tidak percaya ingin memastikan bahwa Levi sudah mati apa belum. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, Floats yang merupakan pasukan pengintai sebelumnya sudah sangat berubah ya. Yang awalnya respect terhadap Levi, sekarang ia malah ingin kapten mati aja. Lanjut. Akhirnya nggak jadi karena Titan yang ada di sana yang sebelumnya menarik Seke ke dalam perutnya, tiba-tiba mengeluarkan uap panas di dalam tubuhnya. Bukan mengeluarkan, tapi menarik uap panas ke dalam tubuhnya yang membuat anggota Yegiris waspada dan membuat orang semua terkejut termaksud Hanji dan juga Floats. Ya, mereka semua melihat Zeke muncul dalam tubuh Titan tersebut dengan keadaan tanpa busana. Yang entah apa mereka semua terkejut melihat anunya Seke atau bukan. Ini membuat Hanji menyadari momen ini dan memanfaatkannya untuk kabur. Dan ia pun melompat ke aliran sungai yang cukup deras hingga membuat dirinya dan Levi terbawa arus. Bahkan kuda dan senapan pun tak dapat mengikuti aliran sungai tersebut. Yang artinya Hanji dan Levi berhasil selamat. Kemudian Seke pun menjelaskan fenomena yang terjadi pada dirinya sendiri bahwa sebelumnya ia berada di dunia anta berantah. Ia melihat seorang gadis sedang membentuk ulang tubuhnya melalui pasir atau tanah yang ada di sana. Dan Seke sadar di sana. Rasanya ia sudah bertahun-tahun tapi seolah ia hanya sebentar saja. Dan akhirnya Seke pun sadar kalau itulah yang disebut jalan atau path. Hal yang pernah Eren singgung di season 3 di mana semua subjek Ymir terhubung pada jalur tersebut. Setelahnya Seke pun terus melangkah maju dan ingin bertemu Eren. Berlanjut, Eren yang sebelumnya dijebak oleh Pig dan Porco dalam wujud Titannya yang memakan kaki Eren, membuat Eren berubah menjadi Titan. Sementara itu Gabi masih saja meragukan kesetiaan dari Pig yang mengkhianati Marley. Namun kemudian semua terbayarkan ketika Pig menyuruh Gabi untuk melihat teman-temannya yang datang untuk menghancurkan pulau ini. Lanjut, bersama Komandan Magat, ia mengumumkan bahwa ia akan membunuh Titan pendiri alias Eren Yeager di sini, sekaligus membalaskan perbuatan mereka terhadap Liberio sebelumnya. Dan dengan keren puluhan sampai ratusan prajurit Marley terjun payung ke Pulau Paradis. Berbeda dengan sebelumnya yaitu tumbal jadi Titan. Sekarang adalah prajurit asli Marley yang turun ke lapangan. Ya, kenapa sekarang bukan Titan? Karena Seke sudah membelot ke Paradis. Terlihat juga ada senjata super besar yang diturunkan pihak Marley. Next, akhirnya Pig pun menyuruh Porco untuk menebas tangannya agar ia terbebas dari borgol. Tapi uniknya ini membuat Pig dan Gabi sama-sama terkejut. Tapi dengan ini Pig bisa berubah menjadi Titan dan membawa Gabi pergi dengan menggunakan mulut core Titannya yang lebar dan fleksibel. Sementara itu Eren bertarung melawan Jauh Titan Porco, tapi sayangnya Jauh Titan terlalu lincah hingga ia bisa kabur. Eren pun menganalisa Marley yang datang ke sini lebih cepat. Sementara itu Yelena memerintahkan Eren untuk keluar dari wujud Titannya dan lari bersembunyi menggunakan kekuatan Warhammer Titan. Tapi terjadi awkward moment di mana Yelena dan Eren hanya saling tatap-tatapan saja. Ya, benar sekali Eren tidak peduli perkataan Yelena dan pergi meninggalkannya. Ya, di sini ia langsung pergi mengarah ke Reiner yang sudah ia duga bahwa ini semua ulah Reiner yang membuat pasukan Marley datang lebih cepat. Karena sebelumnya ini juga sudah ditujukan bahwa ini semua usulan Reiner yang ingin memberikan serangan kejutan pada Paradis. Lanjut, Yelena pun memerintahkan anak buahnya untuk melindungi Eren, sedangkan Eren langsung menerjang ke arah armor Titan Reiner. Di lain tempat, akhirnya Pig bertemu dengan Komandan Magat.
Begitu pula Gabi, tapi bukannya dimarahi, Gabi malah dipeluk. FBI, open up! Yaps, di luar dugaan sepertinya Magat memang sangat sayang dengan para prajuritnya, apalagi Gabi yang membuat momen sebelumnya bisa menang melawan Timur Tengah. Berdasarkan informasi yang ada, Falco sekarang ditahan di gedung tersebut karena telah meminum cairan tulang belakang Seke. Mereka juga memperdebatkan kekuatan Titan pendiri yang belum digunakan oleh Eren. Dan Gabi pun mengingat ucapan Seke di dalam pesawat dulu bahwa Titan pendiri dan Titan yang mewarisi darah kerajaan telah lengkap. Dan ia pun tahu bahwa dari perkataan ini, Seke merupakan pemilik darah kerajaan yang selama ini disembunyikan kepada Marley. Yang pada kesimpulannya, Eren dan Seke tak boleh dibiarkan melakukan kontak fisik. Dan saat itulah Marley memiliki kesempatan untuk mengalahkan Eren. Intinya, Komandan Magat berniat mengakhiri penderitaan selama 2000 tahun ini. Hari ini juga dengan cara membunuh Eren. Ya, karena sebelumnya Marley cuma ingin mendapatkan kekuatan. Sekarang mereka hanya ingin melenyapkannya saja. Berlanjut pada pertarungan Eren versus Reiner untuk kesekian kalinya. Eren berhasil bertahan dengan pengerasannya dan berhasil mendaratkan pukulan telak pada wajah armor Titan Reiner. Tapi itu tak membuat Reiner menyerah dan mencoba menjatuhkan Eren. Tapi Eren pun dengan mudah menyingkirkannya dengan kakinya. Ya, hampir saja Eren menang sebelum Jauh Titan datang ikut campur dan menyerang bagian belakangnya. Namun Eren dengan pintar menggunakan kekuatan Warhammer Titannya dan menumbuhkan tombak. Tapi sayangnya bisa ditepis dengan mudah oleh Porco. Dan akhirnya Eren pun kesusahan melawan dua Titan, yaitu Armor Titan dan Jauh Titan. Mungkin dalam pikiran Eren, kukira Baiwan ternyata bawa kawan. Hingga akhirnya Eren pun mengeluarkan tombak Warhammer Titannya lagi, yang membuat dua sate Titan di saat yang bersamaan. Yang membuat kesempatan para pasukan Yelena untuk menghabisi Reiner dan juga Porco. Tapi tiba-tiba serangan headshot di kepala Eren datang dan mengejutkan semua orang. Yang ternyata datang dari Core Titan yang sebelumnya menggunakan senjata anti-Titan yang sangat kuat. Ini membuat kesempatan Reiner dan Porco untuk kabur. Selanjutnya, serangan kejutan pun datang lagi di mana di atas rumah terdapat penembak Marley yang menjatuhkan semua pasukan Paradis dengan mudah. Dan inilah perang. Tampaknya mereka seperti tumpukan mayat yang jatuh. Dan walaupun pasukan Paradis ingin bersembunyi, mereka pun juga ditembaki dari atas oleh pasukan Marley yang ada di dalam pesawat. Sementara itu, Eren lagi-lagi terkena tembakan kedua dari senjata anti-Titan dan tepat di kepala. Dan dengan kondisi seperti itu, Reiner mencabut tombak dari Warhammer Titan di tubuhnya dan menancapkannya kepada Eren dan membuat Eren berteriak kesakitan. Sementara itu, Onyakopon membebaskan para tahanan, yaitu teman-teman Eren, dan meminta bantuan bahwa bantulah Eren. Tapi Connie langsung datang menyerang Onyakopon karena marah bahwa mereka semua memanfaatkan mereka untuk menjadi Titan dengan meminum wine dan merencanakan eutanasia. Tapi dengan kelembutan Armin, ia pun memberikan Onyakopon kesempatan untuk berbicara. Dan ternyata memang benar, Onyakopon mengaku tidak tahu menahu apapun tentang wine dan juga rencana eutanasia. Ini juga diperjelas oleh Niccolo sendiri sebagai anggota pasukan sukarelawan. Berikutnya, Onyakopon pun memberikan pendapatnya pada pulau ini bahwa ia ingin sekali memajukan Pulau Paradis ini bersama-sama dan mengucapkan bahwa anak-anak adalah masa depan pulau ini. Jadi tak mungkin ia setuju dengan rencana eutanasia. Dan Armin pun percaya karena Onyakopon pernah bilang bahwa kita diciptakan berbeda-beda dan melihat Onyakopon memiliki perbedaan pendapat kepada Seke. Langkah selanjutnya adalah mereka ingin menghentikan rencana eutanasia Seke, tapi sekaligus juga ingin membantu Eren karena Erenlah satu-satunya harapan agar pulau ini tidak hancur. Tapi dengan menyelamatkan Eren, bukankah setuju juga dengan rencana Seke? Nah, itulah dia. Onyakopon menyarankan agar Eren memperlihatkan guncangan tanah atau rumbling sekali lagi kepada dunia untuk menakut-nakuti musuh. Dan akhirnya pun Armin meminta pendapat Mikasa. Apakah ia ingin menyelamatkan Eren? Tapi dengan jawaban Mikasa ia ingin menyelamatkan Eren. Namun ia ragu akan jawabannya sendiri karena sebelumnya ia kena mental atas perkataan Eren bahwa semua tindakan Mikasa
adalah insting dari darah Ackerman-nya, terutama untuk sakit kepalanya. Dan Armin pun kaget, kok bisa sih kalian pada percaya bahwa Eren ingin rakyat Paradis tak memiliki anak. Dan Jin pun juga setuju dengan pemikiran Armin, walaupun masih pesimis sedikit. Dan Armin pun menjelaskan bahwa Eren tak perlu membantah Seke dan Yelena, karena keputusan untuk menggunakan kekuatan Titan pendiri tetap berada di tangan Eren. Dengan begitu Eren berhasil menipu Seke dan bisa menyelamatkan Pulau Paradis ini, setidaknya selama 50 tahun dengan gertakan Rumbling nantinya. Di lain tempat, perang masih berlanjut di mana pasukan Marley sedang membantai habis-habisan pasukan Paradis dengan melemparkan mereka bom Molotov. Ya, ini sudah terlihat seperti pembantaian di Pulau Paradis. Bedanya dengan dulu adalah lawan Titan, sekarang sesama manusia. Dan scene terakhir pun ditutup dengan teriakan Eren yang masih menggema, karena Reiner yang masih menancapkan tombaknya pada Eren. Dan bersambung. Oke, jadi apakah yang akan terjadi ke depannya pada Eren? Apakah Eren akan kalah? Kita nantikan saja. Jika ada pertanyaan dan masukan, silakan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.